Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Helniawati Saragi AMDKEP, Angkatan 23 Kelompok 3, peserta Latsar CPNS BPSDM Sumatera Utara tahun 2021 dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mind mapping etika publik dan komitmen mutu. Berikut pemaparannya. Sebelum kita membahas pengertian etika publik, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian etika. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Pengertian kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus dalam bentuk ketentuan tertulis. Terdapat 12 kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku. Kelima, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, status kekuasaan untuk mencari keuntungan. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Selanjutnya kita akan membahas definisi dan ruang lingkup etika publik. Definisinya, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika untuk menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Kemudian bentuk-bentuk kode etik. Yang pertama, penggunaan kekuasaan, yaitu penggunaan kekuasaan yang terbaik yang memiliki landasan legitimasi yang kuat. Kedua, konflik kepentingan. Sebagai seorang ASN, kita harus menghindari konflik kepentingan yang akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan sumber daya negara yang kurang optimal, serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Yang terakhir, implikasi kode etik dalam pelayanan publik berupa sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu. Penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Demikian penjelasan saya mengenai mind mapping etika publik. Selanjutnya kita akan membahas mind mapping komitmen mutu. Berikut mind map komitmen mutu. Saya akan menjelaskan per bagian-bagian, yaitu komitmen mutu memiliki nilai dasar orientasi mutu meliputi manajemen mutu yang dapat diukur dengan kriteria 1. Kesadaran akan mutu, 2. Sifat kemanusiaan yang kuat, 3. Desentralisasi, 4. Secara menyeluruh. Kemudian teknik metode perbaikan mutu yaitu metode plan, do, check, act. Plan yaitu perencanaan, do melaksanakan, c pemeriksaan, act yaitu tindakan. 2. Menggunakan diagram sebab akibat. Kemudian nilai-nilai dasar orientasi mutu itu yang pertama, mengedepankan komitmen, 2. Layanan yang menyentuh hati, 3. Atau produk jasa yang berkualitas tinggi, 4. Beradaptasi dengan perubahan, 5. Pendekatan ilmiah dan inovatif dalam menyelesaikan masalah, 6. Upaya perbaikan berkelanjutan. Komitmen mutu, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu yang terdiri
terdiri dari membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah melalui aspek penting pelayanan mutu, 2. Komitmen mutu dalam pelayanan tempat kerja. Kemudian berpikir kreatif, yaitu memiliki kreativitas dalam pelayanan dan teknik berpikir kreatif. Yang ketiga, membangun komitmen mutu melalui inovasi, yaitu dengan cara best practice dalam pelayanan. 2. Peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan. 3. Mengaktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Demikian penjelasan saya mengenai etika publik dan komitmen mutu. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita semua.